Insya Allah bisa hamil segera lagi ya, dan belum tentu juga berulang ya. Banyak yang bilang berulang, Dok. Ya secara teori ya. Tapi kita tuh nggak bisa kita samain bu, semua orang tuh beda-beda, dan tiap kehamilan juga beda-beda. Ada yang kehamilan pertamanya, waduh macem-macem problemnya, tapi kehamilan keduanya sehat. Jadi nggak bisa disamain, karena emang kehamilan itu ya begitu, dia unik gitu. Tiap hamil ya beda lagi kondisinya. Jadi nggak bisa disamain. Memang secara teori ya ada risiko berulang, tapi kalau risiko itu kan belum pasti, ya kan. Namanya risiko itu kita jangan takut juga. Misalnya ada risiko, tugas kita ya jaga-jaga gitu kan. Kalau misalnya terjadi, paling nggak kita udah siap-siap. Sama kayak BMKG kan, ini risiko mau hujan gitu kan. Cuma ya gimana, kita nggak bisa mencegah hujan ya Pak. Kita ya berusaha kalaupun hujan kita nggak basah-basah banget. Bawa jas hujan, bawa payung. Supaya kalaupun terjadi hujan ya kita nggak terlalu basah. Sama preeklamsi juga gitu, ya. Insya Allah sehat Bu ya, mudah-mudahan hamil lagi dan hamil yang sehat ya. Nah, sebenarnya prinsipnya berhubungan seksual selama hamil itu relatif aman. Tapi tentu harus pastikan dulu kondisi kandungannya apakah dalam kondisi baik-baik saja. Dan harus memperhatikan tadi usia hamilnya. Jadi biasanya memang kalau di trimester 1, kita tentu harus ada mempertimbangkan dari ibu hamil sendiri nih, ibu hamilnya. Biasanya kan dari perubahan-perubahan hormon yang cukup signifikan ya selama trimester 1. Misalkan timbul gejala-gejala pada ibunya mual, muntah, pusing. Tentu itu juga dipertimbangkan untuk perhubungan seksual. Nah, kalau trimester 2 akan lebih aman buat ibunya ya, karena udah mulai stabil tuh. Ibunya sudah mulai penyesuaian dengan perubahan-perubahan hormon gitu ya. Di masa usia 16 minggu perkiraan itu udah bisa lebih nyaman jika berhubungan seksual. Nah, kalau trimester 3, ibu sama suaminya diskusi mana kira-kira sisi berhubungannya juga nyaman buat ibunya bagaimana. Karena kan perut tambah besar, dengan nyaman buat ibunya ya gitu ya. Tapi aman, Dok. Takutnya bayi saya kenapa-napa, Dok. Oh, aman Bu, insya Allah aman. Karena posisi janin dalam kandungan kan dilindungi sama beberapa lapis ya. Mulai dari selaput ketuban, terus dari dinding rahim, dari mulut rahim. Jadi kalau berhubungan tidak ada kontak langsung dari bagian dari janinnya. Tapi harus pastikan dulu ke dokter bahwa kondisi kandungan baik-baik saja. Pertimbangkan juga kalau misalnya sebelumnya mungkin ada riwayat kehamilan sebelumnya, ada riwayat persalinan prematur, atau keluhan-keluhan kalau flek-flek darah atau kram, konsultasikan dan itu dengan dokternya gitu. Salah satu vitamin wajib yang dikonsumsi selama kehamilan, bahkan dari persiapan kehamilan, terutama di awal kehamilan. Kenapa? Karena memang si asam folat ini fungsi utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kelainan tabung saraf otak pada janin, terutama di trimester 1. Nah, terus kalau udah trimester 2-3 gimana dok? Stop aja? Ya enggak Bu, jadi kita lanjutin. Memang asam folat ini bisa membantu untuk perkembangan si janin, ya terutama perkembangan otak, perkembangan saraf, kemudian perkembangan organ-organ si janin juga. Dan juga memenuhi kebutuhan mikronutrien si ibunya. Jadi memang asam folatnya harus terus dilanjutin sampai akhir kehamilan. Bahkan mau sampai menyusui pun boleh gitu. Jadi untuk asam folat ini atau vitamin B9 kenapa sih harus kita bantu pakai suplementasi atau tambah multivitamin lagi? Kenapa? Karena memang tidak cukup. Asam folatnya agak susah ditemukan di makanan dan jumlahnya kalau kita makan makanannya aja atau minumannya aja itu kurang. Karena kita butuhkan sekitar 400 mikrogram. Jadi ibu kalau bisa lihat di vitamin yang saya kasih tuh di belakangnya ada tulisan tuh biasanya asam folat atau folic acid 400 mcg. Nah, itu minimal banget tuh 400. Kalau mau lebih ada yang 800, ada yang 1000, silahkan, gak ada masalah. Kalau ada indikasi saya bisa kasih sampai 5000 mikrogram pun masih bisa dikasih. Jadi kalau untuk asam folat dikonsumsi aja, diikutin saran dokternya, jadi diminum ya.